Halo, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harapkan kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dan tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, selalu membawa hand sanitizer, dan jika tidak berkepentingan jangan keluar rumah dulu, tetap berada di rumah. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum itu, jangan lupa berdoa anak-anak ya, untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi pembelajaran hari ini mengenai perkalian dan pembagian bentuk akar, dan juga Ibu akan jelaskan mengenai merasionalkan penyebut bentuk akar. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk membahas materi hari ini, kalian saya harapkan tetap mematuhi kesepakatan kelas yang telah kita buat di awal tahun ajaran baru ya. Jadi kesepakatan kelas ini kalau masih relevan, silahkan kita akan pakai lagi. Jika ada yang kurang mungkin atau ada yang ditambahkan bahkan diganti, kita akan lakukan. Yang penting kesepakatan kelas ini membuat pembelajaran kita menjadi nyaman ya anak-anak. Kita langsung saja. Nah, jadi kita akan mulai mengingat lagi apa sih sebenarnya hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat ya. Jadi sebenarnya anak-anak, akar itu merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat. Nah, sebagai contoh ya. Nah, akar 4 itu berapa anak-anak? 2, ya kan? Nah, kalau misalkan saya balik sekarang, 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 kali 2, ya kan anak-anak? Nah, tolong kalian diingat kembali pembelajaran pada pertemuan yang pertama ya. Jadi 2 pangkat 2, 2-nya itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan 2 di atasnya itu disebut pangkat atau eksponen. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, atau jika kita balik, akar dari 4 itu adalah 2 ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada sebuah hubungan ya antara bentuk akar dan bilangan berpangkat, karena bentuk akar itu merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, masih ingatkah kalian pembelajaran pada kelas 7 mengenai aljabar anak-anak? Masih ingat ya, ada penjumlahan aljabar, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian aljabar. Nah, kita perhatikan yang pertama ini. A dikali B ditambah C itu akan menghasilkan A kali B ditambah A kali C. Begitu juga sebaliknya pada pengurangan, A kali B dikurangi C akan menghasilkan A kali B dikurangi A kali C. Nah, sifat inilah yang disebut dengan nama sifat distributif. Jangan dilupakan anak-anak ya. Kelas 7 kalian sudah diajarkan apa itu sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan, perkalian terhadap pengurangan, apa itu sifat komutatif, apa itu sifat asosiatif ya. Jangan dilupakan itu anak-anak. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua ini anak? Sebenarnya sama saja ya dengan cara yang pertama. AX ditambah B kali CX ditambah D. Nah, maksudnya ibu guru memberikan tanda panah seperti ini, biasanya ya anak-anak ya, saya juga nggak tahu, kebanyakan anak-anak itu menyebutnya dengan cara, ini cara apa sih namanya anak-anak? Nah, anak-anak itu menyebutkan dengan cara pelangi. Saya pun tidak tahu dari mana asalnya kenapa ini disebut dengan cara pelangi. Tapi secara matematis, cara ini disebut dengan nama distributif. Ya, untuk lebih memudahkan kalian, caranya begini ya. AX tambah B kali CX tambah D. Jadi kita fokus dulu di AX-nya. Nah, AX ini kita fokus dulu, kita kalikan dengan semua ruas yang ada di ruas kanan. Jadi AX kali CX ya, selanjutnya AX kali D
berikutnya, karena AX ini udah semua dikalikan dengan ruas kanan, kita ambil yang B ini. B kali CX, B kali D, gitu. Ya, jadi kalau misalkan sekarang, untuk mempermudah kalian mengingat ya, caranya begini aja, biar gampang. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang, gitu. Nah, sekarang kita akan jabarkan. AX, depan kali depan. AX kali CX berapa? ACX kuadrat. Ya, betul sekali. Sekarang depan kali belakang berapa? AX kali D berapa? Jadi ADX. Oke, kita lanjutkan lagi. B kali CX berapa? BCX. Satu lagi. B kali D apa? BD. Jadi kita sederhanakan itu. Jika ada suku yang sejenis, kita bisa sederhanakan ya. Jadi jangan lupa apa sih suku sejenis. Nah, itu mau diingat. Suku dikatakan sejenis apabila dia memiliki pangkat dan variabel yang sama. Itu bisa kita sederhanakan ya. Nah, sekarang yang di bawahnya ini A ditambah B kuadrat. Nah, kembali lagi anak-anak pembelajaran yang pertemuan pertama. Misalkan 4 kuadrat itu apa sih artinya? 4 pangkat 2 itu apa sih artinya? 4 kali 4 kan? Berapapun pangkat atau eksponennya, sebanyak itu kita harus mengalihkan basis atau bilangan pokoknya. Sehingga kalau kita berangkat dari sini, A ditambah B kuadrat itu kan sama artinya dengan A ditambah B kali A ditambah B. Ya kan? Nah, untuk menyelesaikan A plus B kuadrat ini ada 3 cara anak-anak. Yang pertama, dengan cara distributif seperti yang di atas, dan yang kedua boleh mempergunakan segitiga Pascal ya, dan yang ketiga boleh memakai cara cepatnya saja. Ya. Jadi segitiga Pascal biasanya sih saya pergunakan jika pangkatnya lebih dari pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 gitu ya. Nah, mohon diingat-ingat kembali segitiga Pascal. Nah, sekarang bagaimana sih cara cepat gitu? Saya nggak suka ngajarnya dengan cara yang panjang-panjang gitu. Nah, itu mengakibatkan murid-murid saya tidak paham ya. Nah, sekarang saya ajarkan mempergunakan cara cepat. Perhatikan anak-anak, A ditambah B. Jadi asumsikan saja A ini di depan, B ini di belakang. Jadi modelnya seperti ini. Kali atau kuadrat kali kuadrat. Saya ulang. Kuadrat kali kuadrat. Kuadrat itu yang di depannya dikuadratkan. Berarti A dikuadratkan berapa? A kuadrat, ya kan? Sekarang kalau tadi saya bilang kuadrat kali kuadrat, sekarang kalinya berarti kamu kalikan aja ini. A kali B kali 2. Berarti A kali B, AB kali 2 berarti kan 2AB. Nah, sekarang belakangnya ini B-nya ini kan belakang. Tadi saya bilang kuadrat kali kuadrat. Berarti B-nya ini juga dikuadratkan. B kuadrat, ya B kuadrat. Paham anak-anak? Jadi hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, jadi silakan saja kalian dengan mempergunakan cara distributif silakan saja ya. Yang mana menurut kalian lebih mudah, silakan dipergunakan. Kalau saya sih lebih mudah mempergunakan yang ini ya, smart solution ini ya, kuadrat kali kuadrat. Kuadrat yang pertama, angka di depannya dikuadratkan. Kuadrat yang di belakang, angka belakangnya dikuadratkan. Mencari kali tengah-tengah itu, kalikan aja A kali B kali 2 berarti 2AB. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang yang ini. Akar A ditambah akar B kuadrat sama saja seperti tadi ya. Jadi akar A ditambah akar B kali akar A ditambah akar B. Sama. Distributif pun boleh. Ya. Atau cara cepatnya misalkan ini. Akar A kuadrat apa? A. Sekarang mencari tengah-tengahnya. Akar A kali akar B kali 2 berarti 2 akar AB. Sekarang mencari belakangnya adalah akar B kuadrat kali akar B kali akar B. Kan B kan? Misal nih, akar B kali akar B. Akar 2 kali akar 2 berapa? Kan akar 4. Akar 4 itu berapa? Kan 2. Kembali lagi ke bilangan pokoknya. Demikian. Jadi saya ulang sekali lagi untuk pengurangannya. Akar A dikuadratkan berarti hasilnya A. Ya. Terus yang di belakang boleh duluan dikerjakan. Min akar B kali min akar B, min kali min plus berarti
nanti jadinya plus B. Mencari tengah-tengahnya adalah akar A kali min akar B kali 2 berarti min 2 akar AB. Ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini beberapa sifat dari bentuk akar anak-anak. Ya, jadi N akar A kali N akar B menghasilkan N akar AB. Ini sudah pernah di pertemuan pertama kita bahas, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar sudah kita bahas yang ini, sifat-sifat akar. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini perkalian bentuk akar. Jadi untuk A, B bilangan rasional non negatif, C dan D bilangan real berlaku. Akar A kali akar B itu akan menghasilkan akar AB. Sekali lagi mohon diingat anak-anak, jika dia penjumlahan dan pengurangan, jika akarnya berbeda tidak bisa dikerjakan. Tapi berbeda dengan perkalian dan pembagian. Jika bilangan di dalam akarnya ini berbeda, masih bisa kita kerjakan. Seperti sifat yang ini, sifat-sifat perkalian bentuk akar. Akar A kali akar B menghasilkan akar AB. Nah, yang kedua misalkan nih, contohnya misalkan ya, contohnya dulu. Akar 3 kali akar 2, ya, itu bisa disederhanakan menjadi akar 6. Tetapi akar 3 ditambah akar 2 atau akar 3 dikurangi akar 2 tidak bisa dikerjakan karena akarnya berbeda. Kalau kali dan bagi bisa. Paham ya? Yang kedua, akar A kali akar A itu menghasilkan A. Sebagai contoh, akar 5 kali akar 5 itu kan akar 25 kan? Akar 25 itu 5 kembali lagi. Terus yang ketiga, yang C. C akar A kali D akar B. Jadi koefisiennya dulu kalian kalikan. Ya, ini angka depan-depannya namanya koefisien. Jadi C kali D, CD. Sekarang akar A kali akar B, akar AB. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana sih contoh soal? Kalau tadi kita sudah mempelajari sifat-sifatnya ya, tanpa contoh soal rasanya kurang mantap ya. Nah, perhatikan anak-anak. 2 akar 3 kali 4 akar 2 itu akan menghasilkan apa? Ingat sifat yang tadi yang Ibu Guru berikan. Jadi yang di depan koefisiennya ini kalikan dulu. 2 kali 4 itu 8. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Nah, jika misalkan ada soal ini akar A dengan akar B-nya ini masih bisa disederhanakan, sederhanakanlah dia ya. Tapi kalau yang di soal ini akar 3 kali akar 2 kan akar 6, sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi jawabannya cukup sampai sini saja. Berikutnya. Yang kedua adalah pembagian bentuk akar. Akar A dibagi atau per, boleh juga sih nyebutinnya. Jadi akar A per akar B sama dengan akar A per B. Jadi sekali lagi, walaupun angkanya berbeda, jika masih bisa disederhanakan, sederhanakanlah dia. Kita lihat contoh soalnya bagaimana. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nomor 1 misalkan, akar 6 per akar 3 itu kan sama artinya dengan akar 6 dibagi 3 gitu ya, dibagi akar 3. Nah, hasilnya akar 2. Sekarang nomor 2 misalkan, 3 akar 3 kali 4 akar 2 per 6 akar 6. Nah, di mana dapat 12 akar 6 ini? 12 ini didapat dari 3 kali 4, itu 12. Sedangkan akar 3 kali akar 2 ini akar 6. Dibagi, penyebutnya sama, 6 akar 6. Sekarang yang mana bisa disederhanakan? Ini ya, 12 dengan 6-nya ya, 12 dibagi 6 berapa sih? 2 kan? Selanjutnya akar 6 dibagi akar 6 berapa? 1 akar 1 kan? Sehingga jawabannya 2 akar 1. Jadi cukup anak-anak tulis 2 saja. Jadi akar 1-nya boleh dihilangkan. Nah, ini sudah di depan tadi. Kita lanjutkan dengan merasionalkan penyebut bentuk akar. Adapun sifat-sifat dari merasionalkan penyebut bentuk akar ya, misalkan yang pertama ini ya, A
per akar B, kita berpatokan sama penyebutnya. Berapapun penyebutnya, jadi penyebutnya itulah kita rasionalkan. Demikian. Nah, sekarang misalkan kayak nomor 1 nih, akar B. Sehingga A per akar B kali akar B per akar B. Nah, samain ini penyebutnya dengan perkalian di ruas kanan ini, samain. Sekarang A kali akar B itu kan A akar B kan. Sekarang akar B kali akar B itu B. Udah deh ketemu jawabannya. Jadi jawabannya ini A akar B per akar B. Nah, coba kita lagi contoh yang kedua. Akar A per akar B. Nah, anak-anak perhatikan. Sehingga jawabannya adalah akar A per akar B kali. Lihat penyebutnya. Kali akar B per akar B. Nah, sekarang akar A kali akar B berapa? Ya akar AB. Akar B kali akar B berapa? B. Sudah anak-anak, jadi ingat patokannya adalah penyebutnya. Namanya saja judulnya merasionalkan penyebut bentuk akar. Jadi kalian berpatokan sama penyebutnya saja. Kita lanjutkan lagi. Nah, misalkan yang ini beda ya dengan yang tadi. Yang tadi itu penyebutnya itu tidak ada tanda hubung plus atau minus, tidak ada. Tapi yang sekarang ada. Nah, perhatikan lagi anak-anak. C per A plus akar B. Lihat penyebutnya A plus akar B. Nah, karena di sini ada tanda hubung plus atau minus, jadi kita rasionalkan dengan inverse-nya, dengan kebalikannya. Kalau misalkan penyebutnya di sini positif, kamu kalikan dengan negatif. Kalau misalkan penyebutnya kayak nomor 2 ini negatif, kamu kalikan dengan positif. Kita lihat di soal nomor 1. Ya, sifat nomor 1 maksudnya. C per A plus akar B itu sama dengan C per A plus akar B kali. Nah, kebalikannya. Karena di sini plus, kamu jadikan min. A min akar B per A min akar B. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini harus sama selalu A min akar B per A min akar B? Apakah pembilang dengan penyebutnya itu harus sama? Ya, harus sama. Jadi kalian sekali lagi berpatokannya sama penyebut yang di ruas kiri. Kalau penyebutnya plus, kamu kalikan dengan lawannya min. Kalau pembilangnya min, penyebutnya juga harus min di ruas kanan ya. Nah, sekarang C kali A min akar B akan menghasilkan C kali, ingat kurung ini artinya kali anak-anak. C kali A min akar B. Sekarang penyebutnya. A kali apa? A kuadrat. Akar B kali min akar B berarti min B. Jadi tolong di sini diingat, di sini ada tanda min. Jangan sampai akar B kali akar B langsung di sini plus B. Nah, itu udah salah. Jadi ini dilihat minnya. Jadi akar B kali min akar B itu min B ya. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2. C per A min akar B itu sama dengan C per A min akar B kali. Nah, kalau ini min, sininya plus. A plus akar B per A plus akar B. Sama ya, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut sama. Berarti C kali A plus akar B per penyebutnya kalikan. A kali A kuadrat. Selanjutnya min akar B, ini ingat tandanya min. Min akar B kali akar B berarti min B. Sudah bisa anak-anak? Nah, bagaimana dengan cara metode yang nomor 3? C per akar A min akar B. Ini lihat penyebutnya min, kamu rubah menjadi plus. C per akar A min akar B kali akar A plus akar B per akar A plus akar B. Nah, caranya sama seperti yang sifat 1 dan 2 ya. Jadi C kali akar A ditambah akar B per akar A kali akar A. A min akar B kali akar B min B. Begitupun dengan sifat yang keempat. Silahkan dipelajari ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya untuk soal nomor 1. 4/3 min akar 5 ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi 4/3 min akar 5 kali. Karena di sininya min berarti kalikan dengan bilangan positif. 3 plus akar 5 per 3 plus akar 5. Sesuai sifat yang tadi.
Berarti 4 kali 3 plus akar 5 ya, per 3 kali 3, 9. Min akar 5 kali akar 5 berarti min 5. Sehingga 4 kali 3 plus akar 5 per 4. Ya, jadi 4 dengan 4 pembilang dengan 4 penyebut ini boleh disederhanakan, boleh dicoret. Sehingga sisanya adalah, atau hasil akhirnya adalah 3 plus akar 5. Ya, bisa anak-anak ya. Nah, nomor B juga sama caranya seperti soal nomor 1. Jadi ingat saja penyebutnya itu harus berpatokan sama penyebut untuk mengalihkan akar di ruas kanan. Nah, misalkan lagi contoh ke berikutnya. 3 per akar 3 min akar 2. Lihat penyebutnya di sini min anak-anak. Sehingga 3 per akar 3 min akar 2 kali. Nah, karena di sini min, di sini plus. Akar 3 plus akar 2 per akar 3 plus akar 2. Ya, sekarang 3 kali akar 3 plus akar 2. 3 kali akar 3, 3 akar 3. 3 kali akar 2, 3 akar 2. Per akar 3 kali akar 3, 3. Min akar 2 kali akar 2, berarti 2. Sehingga 3 akar 3 plus 3 akar 2 per 1 ya kan. Dapat 1 itu dari 3 dikurangi 2. Jadi boleh disederhanakan saja langsung. Jadi hasil akhirnya adalah 3 akar 3 ditambah 3 akar 2. Begitupun dengan soal nomor 2, silakan dikerjakan sendiri. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Bu Guru ya. Jika kalian masih ada permasalahan, tidak paham atau bagaimana, silakan japri ke WA Bu Guru. Bu Guru akan jelaskan kembali, mungkin dengan voice note atau saya tuliskan di dalam kertas dan saya foto bagaimana caranya ya, atau kita VC saja bisa kok. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini, Bu Guru berikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik ya, terkait materi hari ini. Silakan kalian kerjakan LKPD tersebut dengan baik. Jika ada permasalahan, tanya sama Bu Guru. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ya, sampaikan salam saya kepada orang tua. Terima kasih karena Bapak Ibu di rumah sudah memfasilitasi kalian seperti wifi atau paket. Terima kasih sekali. Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya. Karena tadi kita pimpin dengan doa, sekarang kita juga akhiri dengan doa. Oh ya, tapi sebelum itu saya ingin menanyakan sama kalian bagaimana sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Mungkin saja marah, atau mungkin kesel, atau mungkin sedih gitu, nggak paham, atau bahagia gitu, udah paham. Nah, jadi Bu Guru harapkan perasaan kalian semuanya pada happy hari ini ya. Baik anak-anak, kita akhiri saja dengan doa. Silahkan dipimpin doanya. Ya, doa selesai. Jadi selamat siang. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.